Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan di pagi hari ini kembali lagi. Kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita patut bersyukur bahwa betapa besar cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan berkat Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua. Hingga nyatalah kita boleh ada di saat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat diberkati Tuhan. Karenanya di pagi hari ini, mengawali akan setiap tugas tanggung jawab aktivitas kita dalam menjalani hari kehidupan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita percaya bahwa firman Tuhan akan terus memampukan kita, menguatkan terlebih memotivasi kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Karenanya mari sebelum orang baca firman Tuhan, mari berdoa. Bapa kekal yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, Engkau masih lagi memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati hari kehidupan kami. Semua ini karena kasih dan kebaikan anugerah Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini pun kami hendak mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami memohon biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua saat ini, sehingga firman yang akan kami baca renungkan benar-benar boleh menjadi bagian yang indah dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu ini sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan lewat hamba-Mu ini, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Terpujilah namamu Bapa, jauh daripada itu mohon ampun setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab sesuai dengan penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, dalam kitab 1 Korintus pasal 10, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-33, dan hari ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2022, kita mengambil pembacaan di dalam ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-33. Di bawah perikop Israel sebagai suatu peringatan. Firman Tuhan berbunyi begini. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga, berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, judul perenungan kita di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 30 sampai 33, yang bertemakan hiduplah menyenangkan akan menyenangkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat Kristen, umat percaya yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dosa kita telah ditebus dan dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Hanya oleh karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga. Kalau tidak, pasti kita binasa.
Karena itu hidup orang Kristen, baik soal makanan, minuman maupun pikiran, perkataan dan perbuatan, haruslah merupakan ucapan syukur atas kasih karunia itu. Rasul Paulus dikritik oleh orang Kristen Yahudi di jemaat Korintus karena turut memakan makanan yang diharamkan hukum Taurat dalam pesta bersama orang Kristen Yunani. Rasul Paulus menegaskan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bukan makanan dan minuman yang menyelamatkan, tetapi oleh kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan ucapan syukur, terutama untuk kemuliaan Allah. Rasul Paulus menghadiri undangan dan turut dalam jamuan makan bukan sekedar untuk menikmati makan dan minum, tetapi tujuannya adalah ia berusaha untuk menghormati dan menghargai undangan agar menyenangkan hati mereka yang mengundangnya. Ia hadir sebagai usaha agar mereka memahami dan senang terhadap Injil melalui perkataannya, perilakunya, dan penghormatannya. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ada orang berpantangan makanan karena alasan kesehatan, tidak suka makanan tertentu karena terlalu pedas, pahit, asam, manis, asin, atau karena tidak biasa dan tidak sesuai dengan kebiasaan serta tradisi dan lain sebagainya. Tetapi ada orang yang tidak berpantangan. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, janganlah soal makan dan minum menjadi penghalang bagi orang non-Yahudi untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Janganlah sikap kasar dan tidak ramah menjadi batu sandungan bagi saudara seiman maupun sesama masyarakat. Hidup orang Kristen harus mencerminkan dan memantulkan ucapan syukur. Hidup ramah, luas, rendah hati, berbelas kasihan, dan berempati serta bersimpati kepada sesama. Jangan egois, upayakan menyenangkan semua orang agar hati Tuhan disenangkan ketika mereka menerima Yesus Kristus dan memperoleh keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap kasih dan kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus menjadi kekuatan kami, menjadi pelita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami untuk selalu memberlakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kehidupan yang kami jalani, kehidupan yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika kami hendak menjalani lagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Tuhan menyertai, memberkati kami. Di dalam kami bekerja, kami berkarya, di dalam kami mengupayakan hari-hari kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu hadir sebagai penolong kami, kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber berkat kami. Karena tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu Tuhan berkati kami semua. Sebagai orang tua, bahkan pun sebagai anak-anak, persatukan kami dalam kasih Tuhan. Biarlah sukacita, damai, sejahtera, kegembiraan boleh menjadi bagian kehidupan kami. Berkati setiap usaha mata pencarian kami pun pelayanan kami. Tambah-tambahkan hikmat dan karunia-karunia dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seantero kehidupan kami di sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang,
sehingga sampai di sore hari nanti. Biarlah semuanya kami dalam keberkatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani hari kehidupan di sepanjang hari ini. Selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.